warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillaha wa rasulahu fala yadurrullaha syai'a wa la yadurru illa nafsa. Allahumma fasholli wa sallim wa zid wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika ya Allah. Ani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdoh amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kiram, para alim ulama, para kiai, para ajengan, masyayikh, asatidzah, guru-guru, simpuri bahasa Sunda ngakos berarti guru-guru simpuri anu aya di lingkungan kampung Cangkring. Tahu nggak? Cangkring harus Cangkring, desa Cangkring. Kecamatan Cangkring, Kabupaten kalau salah Kabupaten Cangkring, Provinsi Cangkring, Negara Kesatuan Republik. Nah, biasa intermezzo habis sok ngeceknya
Kalau benar orang Cangkring mau misah dari Indonesia. Indonesia NKRI harga mati, yang lain mati harga. NKRI negara Muslim terbesar di dunia. Yang jadi catatan adalah Indonesia negara Muslim terbesar di dunia. Tidak semata-mata Allah menakdirkan umat Islam terbanyak ada di Indonesia kalau Allah tidak ridho dengan cara berislam kita, beriman kita, beriman kita. Ternyata ulah misah, jangan memisahkan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jawa Barat, di Amis, Banjar, Sari, Katawangi, apa lalu ditarekan kepada desa. Ayah bakuna ya. Teristimewa keluarga besar almarhum almarhumlah Yai Haji Abdul Wahab, para putra sadayana putra putri Kulawargi besar Yai Haji Abdul Wahab sadayana Rohis Surya MWCNU Banjarsari sareng reng-rengan dugi kahana Ketua Tanbidia MWCNU Banjarsari pakarsa hadir sadayana pengurus NU sadayana terutama nu mangge loreng bansernya mangge loreng sayap tempur Nahdlatul Ulama pasukan berani mati. Hari ini diubah adanya jangan berani mati, berani hidup. Pasukan berani hidup. Saya tempur Nahdlatul Ulama yang kalau ada kegiatan kaitan dengan keagamaan banser pasti paling tepat. Saya tempur NU, TNU, dan TNI. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahurna aya 3 acara anu kahiji peresmian Masjid Al Banu Abdul Wahab dengan alnya kan Masjid Banu Abdul Wahab anu name parantos diresmikan kaduana Haul Kiai Haji Abdul Wahab anu katiluna muludan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niatan nomor kahiji niatan pilih ayat menyebatkan haul tidak ada dari sananya ke ayat dituna lain ke ayat dituna mana bacakan itu awal tepang tahun ya awal upami memperingati kelahiran namina ulang tahun upami memperingati wafat tepang tahun haul ayat dituna ayat Rasulullah haul memperingati haul misalnya setiap tahun upami Rasulullah emut ka mendiang istrina Siti Khadijah anjeunna ngulem para sahabat ka bumina ngempel biasa nyadiakeun katuangan haul tahlilan Rasulullah tahlilan jantan ayat dituna ayat katakan muludan Rasulullah maulid orang pertama yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan ke Rasulullah. Pilih ayat yang kedua lah ada orang NU di dia banyak sadayana. Orang NU mah tidak membutuhkan dalil. Lain dengan dalilan amal tapi ngamalkeun dalil baik ke apal dalilna oge nu penting ngamalkeun umatnya rek ngamalkeun kudu
apal heula dalilna nu penting mah ngamalkeun dalil. Semuanya ada, tiga-tiganya ada. Peristiwa malam ini yang kita saksikan, gunting pita masjid, ini pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir dinten Senin, Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah dinten Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah dinten Senin, Rasulullah pupus dinten Senin, Rasulullah lahir kaping 12, Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah kaping 12, Rasulullah pupus kaping 12, Rasulullah lahir sasi Rabiul Awal, Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah sasi Rabiul Awal, Rasulullah pupus sasi Rabiul Awal. Jadi dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal teh hari lahir, hari hijrah, hari wafat. Senin 12 Rabiul Awal. Janten sanes nama Rabiul Awal teh, Rabiul Awal teh sanes memperingati Maulid Nabi, tapi keseluruhan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikawin lahir dugi ka pupus. Nedawi dina terdiri dulu. Tekeng live nya kan, ini live di Facebook. Kang, sahabat Kang Habib sampai cenah kaping tanggal 1 hijrah nama sami. Janten waktu Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal dugi ka Kuba dinten Rebo. Dugi ka Kuba dinten Rebo. Teras ngadamel masjid pertama di Kuba dinten Rebo, namanya ngalajenkeun perjalanan ke Madinah. Kunaon cenah hijrah di kawitan di etan tahun baru Islam, mohon di kawitan leres tahun nama tahun Hijriyah teh, tahun Hijriyah teh kawitan hijrah. Tapi saresna Rasulullah hijrah nama kasih Rabiul Awal. Mungku Sayyidina Umar tiiraha atuh dihitung tahun ka hiji Hijriyah teh tah tahun di mana harita Rasulullah hijrah. Nah hijrah nama sasih Rabiul Awal. Ngadamel masjid pertama namina Masjid Kuba. Aya Pak Haji, Bu Haji nu kantos ka Mekah, kantos di Masjid Kuba. Aya hiji kajantenan nu terkenal populer dina hadis. Sahabat anu ditugaskeun imaman di Masjid Kuba aneh eta mah cenah. Aneh bapak imamanana teh tiap rakaat kahiji, rakaat kadua sabada maos Fatihah teras maos surat sok ditungtungan ku surat Al-Ikhlas. Nenten ayo rakaat kahiji teh ditungtungan ku surah Qul Al-Ikhlas. Rakaat kadua sabada surat tambihan deui surat Al-Ikhlas. Sehingga terkenal lamun ayeuna mah eta mah imam teh imam Qul we. Qul we ayo. Qul Ibu, jika ibu-ibu saya mau tanya, ibu sholat duhur rakaat pertama baca surat apa? Qul ya. Rakaat kedua Qul. Asar rakaat kahiji Qul ya. Rakaat kedua Maghrib rakaat kahiji ibu-ibu Qul ya. Rakaat kedua Qul Isya Qul ya. Rakaat kedua subuh Qul ya Qul ya Qul ya Qul. Mata kengkel batur orang lain ta orang NU Qul ya we jeung Qul hayohnya. Eta di masjidna teh yasinan we mohon. Aya nu lahiran yasinan, aya nu maot yasinan, syukuran yasinan, ayo we yasinan.
sahabat anu janten imam di Masjid Kuba ku para sahabat dilani selama imam kulhu gitu ya dilaporkan ke Rasul ku Rasulullah dipanggil sahabat benarkah anda sering membaca kulhu di tiap rakaat? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Saya cinta surat Al-Ikhlas, bakat kuresep bogoh karena surat Al-Ikhlas. Gimana sikap Rasulullah? Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas lah yang membuatmu dimasukkan ke dalam surga. Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas yang membuatmu nanti masuk surga. Jadi teu naon kulhu deui teu naon mohon Yasinan we hayo cek batur ya urang NU eta Yasin deui aya naon Yasinan teu naon nya keur manu lancarna eta coba nu lancarna eta itu teu naon. Nah mudah-mudahan karesep urang kana Yasin, kecintaan kita terhadap Yasin itu membuat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan teu naon ngan kemeunaan kalau ketemu dengan malaikat Jibril kata Gusbaha senang Jibril bakal baut bakal ngamuk memangnya orang nurunkeun Quran teh kulhu malaikat Jibril na berat sudah bendu marah kita emang saya menurunkan Quran itu cuma surat Al-Ikhlas doang. Tapi nggak apa-apa sekali lagi. Tetapi bahwa Rasulullah pertama datang ke Madinah membuat masjid di Kuba. Mudah-mudahan peresmian anu nembe bunting kita ku pangarsa Rohi Syuriah mohon menjadi tabarruk berkah terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat sasi Maulid, tepat karena Rasulullah mendirikan masjid pertama juga sebulan Maulid. Mohon nuka hiji eta, nuka dua pertarosanana. Bukankah hari yang paling mulia itu atau malam yang paling mulia itu malam apa? Jumat, hari Jumat, Sayyidul Ayyam kata Nabi, Sayyidul Layali ya, malam atau hari yang paling mulia. Mengapa Rasulullah tidak lahir hari Jumat, kok lahirnya hari Senin? Hikmahnya kata para alim ulama agar tidak salah paham. Kalau Rasul lahir hari Jumat, oh Rasul mulia lahir nang dinten Jumat. Kemuliaan Rasul itu gara-gara hari Jumat. Padahal terbalik, gitu kan? Hari Jumat mulia itu gara-gara Rasul. Nah, Allah ingin memuliakan hari Senin, maka Rasul lahir hari Senin. Senin menjadi mulia karena Rasul lahir hari Senin, bukan terbalik, gitu kan? Rasul mulia gara-gara hari Senin, nggak demikian. Tapi hari Senin menjadi mulia karena hari lahirnya Rasul, gitu. Jantan supaya sudah dibalik. Demikian juga dengan bulan. Bukankah Ashhurul Hurum, bulan mulia itu 4? 1 bulan Muharram, 2 bulan Rajab, 3 bulan Zulqa'dah, 4 bulan Zulhijjah ya, Zulqa'dah, Hafid, Zulhijjah, Rayagung ya. Kenapa Rasul tidak lahir di bulan-bulan mulia itu, bulan suci itu, tapi lahir Rabiul Awal gitu. Agar tidak disangka Rasulullah mulia gara-gara lahir pada bulan suci, tapi sebaliknya Rabiul Awal menjadi mulia karena Rasul lahir pada bulan itu. Mulia bulan bersama lahirnya Rasul supaya tidak kembali-kembali. Hikmahna di antara itu. Mohon etalah supados kebedahan anu naroskeun mohon. Da ibu-ibu mah gampil we kitu pedah Rasul di Mekah gitunya. Hoyong maot di Mekah gitunya. Hoyong maot di Mekah gitu. Padahal Abu Jahal ge maotna di mana? Di Mekah. Dibalik Mekah mulia itu gara-gara Rasul, bukan Rasul mulia gara-gara lahir di Mekah gitu. Pilih dibaliknya punya. Rasulullah lahir di mana? Di Mekah, teras hijrah ke Madinah, kubusnya di mana?
Ibu hoyong pupus di Madinah. Moal aya nu hilang. Rasulullah lahir di Madinah. Madinah menjadi suci, menjadi tanah haram karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan terbalik gitu ya. Rasulullah mulia karena meninggal wafat di Madinah, dan demikian terbalik. Karena ada Rasul di situ. Imam Malik kan di Madinah. Imam Malik tidak pernah BAK, BAB, terang BAK, buang air kecil, BAB, buang air besar. Imam Malik tidak pernah BAK, BAB di Madinah. Beliau kalau mau buang hajat keluar Madinah. Kenapa? Tidak mau mengotori Madinah, karena ada Rasul di situ. Imam Malik saking hormatnya terhadap Rasul itu. Mata kula heran ibu, zaman sahabat aya nu namina Ibnu Abbas dan Nabi Abdullah bin Abbas. Ada 5 Abdullah yang didoakan oleh Rasulullah si guru sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As ya. Sadayana namina Abdullah abadilatul khamis, Abdullah bin Umar. Nah, Ibnu Umar adalah orang yang sholat 2 rakaat di mana Rasulullah menginjakkan kaki. Rasulullah pernah beristirahat waktu hijrah di Guha Sur. Guha Hiro itu apa? Di Guha Sur, Ibnu Umar sholat 2 rakaat di Guha Sur. Ketika ditanya alasannya, tabarruk karena tempat ini karena Rasul pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Di Guha Hiro, apalagi Guha Hiro tempat wahyu pertama turun. Ibnu Umar sholat 2 rakaat di Guha Hiro. Ditanya apa alasannya? Ala barokah, tabarruk karena Rasul pernah di sini. Sumur Zam-Zam sholat 2 rakaat. Ibnu Umar saking apanya? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayeuna mah geus dibid'ah-bid'ahkeun mohon. Maulid Nabi kok dibid'ah lagu eta. Dalilna mana kudu bid'ah dolalah. Padahal nu ngariwayatkeun hadis eta Ibnu Umar ku anjeun. Ibnu Umar lah yang meriwayatkan hadis itu. Mana mungkin Ibnu Umar membid'ahkan sendiri, justru Ibnu Umar lah yang bikin redaksi sholawat sendiri ketika Rasul masih ada. Ibnu Umar sholat 2 rakaat di mana Rasul menginjakkan kaki. Beliau bilang Rasul pernah bersabda kudu bid'ah dolalah. Masa membid'ahkan sendiri ya? Jadi nu make hadis eta kan, ngesok ngangge hadis eta ngabid'ah kena naon ke kudu bid'ah dolalah gitu. Padahal Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan hadis itu pelaku bid'ah. Rasulullah tidak pernah sholat 2 rakaat di mana? Di Guha Hiro, di Guha Sur itu. Tapi Ibnu Umar melakukan hal itu. Mungkin nggak membid'ahkan. Hadisnya dicopot, dipakai Ibnu Umar atau diturutan, kan aneh gitu ya. Itu yang meriwayatkan hadis itu siapa? Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar pelaku bid'ah gitu. Ayeuna biasa kan bahasana teh naon? Bid'ah sudah tidak ada dari sananya. Beungeut maneh ge bid'ahnya. Di zaman Rasul mau beungeut siga maneh. Ya setiap yang tidak ada dari Rasul terus dibid'ahkan, dalilna itu kudu bid'ah dolalah. Enggak demikian ya. Aisyah, Fatimah, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Sa'id Al-Khudri, Mu'adz bin Jabal, semua bikin redaksi sholawat sendiri pada Rasul masih ada. Yang redaksi sholawat itu berbeda dengan sholawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tercocok aneh gitu, hari hadisna dipakai, hari Ibnu Umarna diturutan. Kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di Madinah, kemudian sono rindu ingin nengok ke mana? Ke Mekah. Beliau merencanakan melaksanakan ibadah haji bersama
masyarakat Madinah dibujeng enggalna dipercepat. Rasulullah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji yang nanti terkenal dengan haji wada, haji perpisahan tahun ke-10 Hijriyah. Hampir terjadi peperangan tetapi tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah futuh Mekah. Mekah ditaklukkan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan itu biasa bahasa Sunda. Anu didugikan ku abdi, yang ingin saya sampaikan adalah ketika Rasulullah sampai di Mina, lungsur ayat, turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lajeng di Muzdalifah turun surat ayat paling panjang di dalam Al-Quran, 1 halaman penuh tentang Bang Emok. Aya Bang Emok di dia. Poe naon Bu? Kayak salah Bang Emok. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuhu, sareng-sareng tentang utang piutang. Baru di Arafah ketika wukuf Rasulullah pidato, turun ayat terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai ibadah haji kembali ke Madinah. Sahur sapali ulama 60 hari pulang haji wada Rasulullah sakit, kedaman wales, sakit di Madinah. Abu Bakar pantos naros ka Ibnu Abbas, yang pulang jang ka dieu jang Ibnu Abbas, kamari lungsur ayat idza jaa nasrullah, kira-kira naon maknana? Saur Ibnu Abbas, Rasulullah sebentar lagi meninggalkan kita. Sakedapi Rasulullah bakal pupus. Akhirnya tafsir Isyari gitu. Ibnu Abbas menjelaskan kepada Abu Bakar bahwa turunnya An-Nasr, idza jaa nasrullah, mengisyaratkan Rasulullah sebentar lagi meninggalkan kita. Ternyata dalam sejarah benar 60 hari setelah haji wada Rasulullah sakit, kemudian meminta izin kepada istri-istrinya yang lain, ingin istirahat selama sakit di kamar Siti Aisyah, di ranjang Siti Aisyah. 60 hari kemudian Rasulullah wafat, pupus, meninggal dunia di kamar Siti Aisyah, di ranjang Siti Aisyah. Lalu di jenazahnya diibakan, bahasa Indonesia diibakan, dimandikan di situ di kamar Siti Aisyah, kemudian dikafani, dibungkus tetap di situ di kamar Siti Aisyah, kemudian disolatkan di situ di kamar Siti Aisyah, kemudian digeser tempat tidurnya, digali di situ, dikuburkan Rasulullah di kamar Siti Aisyah yang hari ini kita kenal sebagai Raudhah, taman surga di Masjid Nabawi. Itu adalah kamar Siti Aisyah. Rasulullah dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Aisyah masih tinggal di kamar itu dan biasa beraktivitas gentos acup, gentos raksukan bibinya. Beberapa tahun kemudian ayahnya Abu Bakar Siddiq wafat, dikuburkan di pinggir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah masih tinggal di situ. Aisyah masih tinggal di situ. Biasa gentos acup bibinya. Beberapa tahun kemudian Umar bin Khattab wafat juga, dikuburkan dengan Rasul. Jadi Abu Bakar, ini Rasulnya Abu Bakar, ini Umar. Aisyah tidak berani lagi buka baju di kamarnya karena ada Umar bin Khattab di situ. Malu sama Umar bin Khattab. Kenapa nggak malu sama Rasulullah? Karena Rasulullah muhrim. Abu Bakar
ramah nasanya. Nah, Umar itu bukan muhrim, maka Aisyah tidak berani lagi buka baju di situ. Padahal kaos pupus Umar lagi punya. Tapi Aisyah masih merasa malu buka baju karena di situ ada kuburan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitulah kira-kira perasaan para sahabat. Walaupun secara fisik mereka sudah meninggal dunia, tapi perasaan hadir masih tetap ada. Izinku Umar gitu. Mohon ayat perasaan itu diurang hari kaku